Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Aquaret Online. Di video kali ini, kita akan coba mempraktikkan salah satu modul yang ada di dalam Aquaret Online, yaitu modul pembelian. Sebelum kita bisa mempraktikkan modul pembelian ini, kita terlebih dahulu harus membuat database perusahaan serta menginput saldo awal serta informasi perusahaan. Dan ini sudah tersedia di video sebelumnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam praktik penggunaan modul pembelian yang ada di dalam Aquaret Online. Kita akan melanjutkan video selanjutnya terkait dengan studi kasus. Nama perusahaannya adalah PT Aneka Jaya Jam, ya. Itu adalah perusahaan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Kita akan lanjutkan. Di modul pembelian ada beberapa transaksi yang bisa kita gunakan. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah pembelian tunai, pembelian secara kredit, permintaan pembelian dari bagian departemen tertentu kepada departemen pembelian, kemudian pembuatan pesanan pembelian atau PO. Ada juga penerimaan barang sekaligus penerimaan tagihannya, pembayaran utang, pembayaran uang muka pembelian, retur pembelian, klaim barang kepada pemasok, artinya barang yang kita jual itu ada garansinya. Dan kalau kita ingin kembalikan barang itu karena rusak, misalkan sudah kita jual dan rusak ternyata dari customer kita dikembalikan kepada kita, kalau ingin kita klaim, kita berarti kan harus minta lagi barangnya kepada pemasok kita. Nah, di sini juga sudah disediakan menu untuk klaim barang kepada pemasok. Yang terakhir adalah pembayaran pembelian di muka mendahului penerimaan barang. Artinya kita bayar dulu, baru kita peroleh barangnya ketika sudah dikirim, ya, seperti itu. Ini biasanya terjadi di beberapa transaksi yang terjadi di dalam e-commerce. Artinya kita bayar dulu, kita transfer dulu, kemudian barangnya baru dikirimkan. Ini sudah disediakan oleh Aquaret Online. Kita akan pelajari satu-satu melalui transaksi yang sudah ada di dalam studi kasusnya. Transaksi yang pertama adalah transaksi permintaan pembelian atau purchase requisition, ya. Di sini tanggal 2 Januari perusahaan di bagian gudang mengajukan permintaan pembelian untuk barang sebagai berikut, ya. Ada 3 barang yang diajukan untuk dibeli oleh departemen lain kepada departemen pembelian barang. Untuk menginputnya, kita masuk ke dalam Aquaret Online, masuk ke menu persediaan, ya. Khusus untuk permintaan barang ini masih ada di menu persediaan, ya, di fitur di modul persediaannya. Tapi nanti sinkron juga dengan menu pembeliannya, dia akan tersinkronisasi juga. Kita pilih permintaan barang, kemudian kita input tanggalnya, tadi tanggal 2 Januari 2021, ya, 02/01/2021. Oke, permintaannya untuk membeli barang. Kita cari nama barangnya, ya, tadi ada Digitech SV Live. Kita coba cari nama barangnya, Digitech. Oke, ini Digitech SV Live. Tanggal dimintanya adalah tanggal 4 Januari. Kita input 04/01/2021. Kuantitasnya adalah 10 yang diminta. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, Digitech SV Live. Di tanggal dimintanya adalah tanggal 10, kuantitasnya adalah 10 PCS. Selanjutnya kita juga input untuk 2 barang yang lainnya, Digitech Touchscreen dan Alexander Kistri AC 9100. Ini adalah 20 kuantitasnya. Tanggal dimintanya sama, 4 Januari. Kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah Alexander Christie. Ini juga tanggal 4 Januari 2021. Yang dimintanya adalah 30 PCS. Kemudian kita lanjutkan. Baik, sudah masuk semuanya barang yang diminta. Tanggal dimintanya juga sudah sama, 4 Januari 2021. Kalau sudah, kita klik simpan. Jangan lupa disimpan, ya. Untuk melihat daftar yang tadi permintaannya, kita bisa lihat di sini. Yang warna hijau, listnya.
Ini adalah permintaan beli barang yang tadi sudah kita input. Ya. Baik. Selanjutnya di tanggal 4 Januari, ya, setelah adanya tadi permintaan pembelian, di tanggal 4 Januari ada transaksi perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari gudang kepada PT Hodinki dan PT Uhren. Jadi setelah tadi ada permintaan pembelian, di bagian pembelian sudah coba mencari pemasoknya. Dan ternyata ditemukan 2 pemasok untuk 3 barang ini. Ya, untuk Digitech SW Lite diminta atau dipesan kepada PT Hodinki. Ya. Untuk yang Digitech Touchscreen dan Alexander Christie diminta dipasok dari PT Uhren. Berarti untuk satu permintaan ada 2 PO. Jadi ada dua PO. Artinya yang permintaan untuk yang Digitech SW Lite kepada Hodinki, untuk yang permintaan 2 barang lainnya kepada PT Uhren. Ini bisa digunakan, ini bisa dipecah dengan Accurate Online dengan menggunakan menu PO yang ada di dalam pembelian. Baik, kita input satu-satu. Yang pertama adalah kita membuat purchase order. Masuk ke menu pembelian. Oke, yang ini di close saja. Masuk ke menu pembelian, kemudian pilih pesanan pembelian atau purchase order, ya, pesanan pembelian. Kita cari pemasoknya, tadi adalah yang pertama adalah Hodinki. Di Hodinki tanggalnya tadi adalah tanggal 4 Januari 2021. 4 Januari 2021 PT Hodinki. Nah, di sini kita tidak perlu cari barang secara manual, kita pilih dari permintaan barang yang tadi sudah ada, ya. Jadi kita tidak input manual di sini. Kita cukup klik ambil, kemudian pilih dari permintaan. Di sini kita klik yang tanda search ini. Kemudian akan muncul PR 2021-11. Ini adalah PR yang tadi kita Purchase Requisition yang tadi kita buat, ya. Nah, ada 3 yang tadi kita buat. Kita pilih yang ke PT Hodinki saja. PT Hodinki itu adalah Digitech SW Lite 10 kuantitinya. Digitech SW Lite 10 kuantitinya. Kalau kita sudah pilih, kemudian lanjutkan. Oke, sudah ada di sini. Kita lengkapi harganya, ya. Harganya adalah 396.000. Oke. Sudah diklik PPN-nya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Baik, sudah kita input semuanya, ya. Tanggalnya sudah kita input. Di sininya masih USD, tadi saya lupa, ya, harusnya dirubah menjadi rupiah dulu. Karena ini harganya di dalam rupiah seperti ini. Oke, kita hapus dulu, kita coba hapus dulu. Nah, ininya jangan lupa dirubah ke dalam rupiah dulu, ya. Karena ini harganya di dalam rupiah. Meskipun memang ada transaksi di Hodinki yang menggunakan USD. Karena transaksi ini adalah rupiah, berarti kita rubah ke dalam rupiah dulu. Lalu kita ulangi yang seperti tadi, dimasuk ke menu ambil dari permintaan, ya, permintaan barang. Kemudian kita cari kembali PR yang tadi, kemudian kita pilih barangnya. Oke, kita input ulang. Nah, harganya 396.000 rupiah. Sini pastikan sudah rupiah, ya, karena memang harganya di dalam rupiah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, sudah sesuai, sudah menjadi rupiah tanggal 4 Januari. Kalau sudah sesuai semua, kita save, ya. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa lihat di sini di menu yang warna hijau di listnya. Kemudian kita klik kembali. Di sini ada tanda seperti koper, ya. Klik tanda koper ini, kemudian history statusnya. Oke, ini belum ada jurnalnya karena memang ini baru hanya pesanan, ya, baru pesanan pembelian, jadi tidak ada jurnalnya. Kalau untuk transaksi yang sudah muncul jurnalnya, di sini akan ada history jurnal, ya, karena ini bukan berupa transaksi untuk dicatat debit kreditnya, berarti belum ada jurnalnya, hanya ada history statusnya saja di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi baru yang PT Hodinki, sekarang yang PT Uhren untuk Digitech Touchscreen dan Alexander Christie.
Kita masuk ke menu pembelian kembali, kemudian pilih pesanan pembelian, dan kita cari pemasoknya tadi adalah PT Uhren. PT Uhren, tanggalnya kita input tanggal 4 Januari 2021, kemudian kita pilih ambil. Kita tidak input manual ya, kita ambil dari purchase requisition. Oke. Karena ini dua barangnya kita pesan ke Uhren, maka kita pilih dua-duanya dan kita lanjutkan. Oke, ini kita input kuantitasnya 20 sama, harganya adalah 147.000. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang ini juga kita lengkapi, harganya adalah 750.000. Kemudian kita lanjutkan. Di sini katanya ada informasi. Di sini ada info bahwa diharapkan akan diterima tanggal 5 Januari. Berarti kita lengkap aja ya informasinya di sini. Pilih yang info lainnya. Kemudian pilih tanggal pengiriman. Tanggal pengirimannya tadi adalah dimintanya tanggal 5 Januari 05/01/2021. Ini untuk menandakan dimintanya tanggal pengirimannya adalah 5 Januari 2021. Jadi kalau sudah, kita save. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penerimaan barang. Setelah tadi ada purchase, permintaan barang, kemudian ada pesanan pembelian, kemudian sekarang ada penerimaan barang dari PT Hodinkee dan PT Uhren. Kita akan buat yang pertama dulu dari PT Hodinkee. Penerimaan barang ya, sesuai dengan pesanannya, nomor surat jalannya 1028. Untuk dua PT ini berbeda ya. Untuk yang PT Hodinkee, ternyata di sini kita bisa lihat barangnya sudah diterima, namun fakturnya belum diterima. Ya. Yang kedua, yang PT Uhren, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan, artinya barangnya diterima juga tagihannya langsung diterima. Oleh karena itu, di sini sudah ada nomor invoice-nya ya. Bagaimana cara mencatat dua penerimaan barang ini yang berbeda? Yang satu sudah ada faktur tagihannya, yang satu belum. Kita akan bedakan ya. Kita akan lihat bagaimana nanti cara membedakannya. Yang pertama, yang tanpa tagihan, yang hanya menerima barang saja. Itu PT Hodinkee. Oke, kita mulai dari yang PT Hodinkee untuk penerimaan pesanan Digitech SW Lite 10, harganya 396.000. Berarti kita masuk ke menu pembelian kembali. Kemudian masuk ke menu pesanan pembelian, kita akan lihat dulu PO yang tadi kita sudah buat ya. PO yang tadi sudah kita buat. Oke, yang ini ya, PT Hodinkee. Kita klik PT Hodinkee-nya. Di sini ini adalah PO yang tadi kita sudah buat. Untuk melakukan proses penerimaan barang, kita cukup pilih di sini proses, kemudian penerimaan. Artinya dari PO kita lakukan penerimaan barang. Ya, jadi kita bisa masuk dulu ke PO-nya, ke menu PO-nya, kemudian kita proses untuk penerimaan barang. Nah, di sini sudah ada proses penerimaan barangnya, PT Hodinkee-nya sudah otomatis. Tanggalnya kita rubah, tanggal 05/01/2021. Nomor terimanya adalah 1028. Oke, ininya sudah sama ya. Nah, di sini dikatakan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Barang yang dimasukkan adalah ke gudang depan. Berarti kita perlu berubah di sini ya. Kita klik yang Digitech SW Lite-nya. Kuantitasnya sudah sama. Ininya kita rubah menjadi gudang depan. Karena kalau tidak dirubah nanti perhitungan nilai persediaan di gudang depan dan gudang belakangnya menjadi tidak sama. Ya. Jadi harus dirubah. Oke, kita lengkapi informasinya. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kita ketik mobil box, kalau belum ada kita buat simpan baru. Kemudian sudah sama ya. Menggunakan mobil box dan gudang depan. Baik, kalau sudah sesuai kita klik simpan seperti biasa. Nah, itu untuk yang PT Hodinkee hanya membuat
penerimaan barang saja karena memang belum ada tagihan faktur tagihannya. Kita masuk ke yang pesanan pembelian dari PT Uhren kepada PT Uhren ya. Nah, untuk yang PT Uhren ini tadi sudah kita simak bahwa ini sudah dikirim, sudah kita terima barangnya dan sudah kita terima juga tagihan fakturnya. Artinya kita tidak hanya menerima barang saja, tetapi juga kita mencatat tagihannya ya. Kalau sudah yang ada tagihannya, kita prosesnya di sini adalah pilih proses, kemudian faktur. Kalau hanya terima, kita pilih terima. Tapi kalau sudah ada tagihannya, kita pilih faktur. Ya. Baik, sudah masuk PT Uhren, tanggalnya kita sesuaikan 05/01/2021. Kemudian nomor fakturnya kita isi INP _Uhren, INP _Uhren 01123. Oke. Nah, ini juga sama menggunakan mobil box, kemudian masuk ke gudang depan. Ya. Menggunakan mobil box. Nah, untuk penyesuaian gudangnya, ya, karena ini masuk ke gudang depan, kalau ada dua seperti ini, kita bisa menggunakan menu ini. Ya. Ubah gudang ke gudang depan. Berarti kita tidak perlu rubah satu-satu ininya, karena kalau rubah satu-satu lama kan ya. Kita cukup ubah langsung sekaligus semuanya di sini. Ubah ke dalam gudangnya menjadi gudang depan. Baik, sudah kita input semua informasinya. Kalau sudah kita save, simpan ya. Baik, itu tadi bedanya bagaimana cara membuat penerimaan barang untuk yang sudah ada tagihannya dan bagaimana cara membuat menginput informasi transaksi penerimaan barang namun belum ada tagihannya. Ada dua proses yang berbeda ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pembayaran utang. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Montres untuk faktur nomor PN-4738-2. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri. Nomornya adalah GR007 dan jatuh tempo 15 Januari 2021. Kita akan input ini. Untuk pembayaran utang atas pembelian, kita masuk ke menu pembelian, kemudian pilih pembayaran pembelian. Kita masukkan di sini nama pemasoknya. Tadi adalah nama pemasoknya adalah PT Montres. Kita pilih PT Montres, banknya adalah Bank Mandiri ya. Metode bayarnya adalah menggunakan cek. Oke, berarti kita pilih metode bayarnya menggunakan cek atau giro. Kemudian kita isi di sini nomor cek gironya GR0075. GR0075. Baik, di sini ada dua tanggal ya, tanggal bayar dan tanggal cek. Tanggal bayar ini adalah tanggal kita membayar, tanggal cek ini adalah tanggal jatuh tempo ceknya. Tanggal bayarnya adalah tanggal 8 Januari 2021. Tanggal ceknya adalah 15 Januari 2021. Ya, tanggal jatuh tempo ceknya 15 Januari 2021. Jangan lupa ini harus sesuai ya. Kalau tidak sesuai nanti hasil akhirnya menjadi berbeda ya. Karena uang keluarnya menjadi berbeda nanti waktunya. Baik, kita akan ambil nomor fakturnya ya. Nomor fakturnya adalah PN47382. Kita akan coba cari di sini apakah ada. Sudah ada. PN47382. Berarti kita klik saja di sini. Di sini pembayarannya sepertinya semuanya karena tidak dicantumkan nilainya. Berarti semuanya. Kita lanjutkan ya. Hutangnya 10 juta sekian. Kita bayar juga 10 juta sekian. Kita lanjutkan. Oke. Kalau sudah ada nilai pembayarannya, jangan lupa klik nilai pembayaran yang ada di sini. Oke. Kalau sudah muncul di sini sama, baru kita bisa simpan. Itu ada pencatatan transaksi untuk pembayaran utang menggunakan cek atau giro yang ada jatuh temponya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu penerimaan tagihan. Tadi kita sudah ketahui untuk PT Hodinki baru kita menerima barangnya saja, belum ada faktur tagihannya. Di sini baru ada di tanggal 9 faktur tagihannya dan juga ada beban kirim atau beban angkut barangnya ya.
Di sini perusahaan menerima tagihan dari PT Hodinki atas pembelian barang tanggal 5 Januari 2021, nomor fakturnya adalah Hodin strip 015. Nah, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut JJE Express. Ya, buat vendor baru dengan nama mata uang IDR. Berarti ini JJE Express adalah pemasok baru yang belum ada di dalam akuratnya. Berarti nanti kita tambahkan. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Jadi barangnya sudah dikirim ke kita, jasanya sudah kita terima, tapi belum kita terima tagihannya. Berarti kita belum tahu berapa total tagihannya dari JJE Express ini. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar 300.000. Ya, biaya ongkos angkut ini akan menambahkan harga pokok pembelian dan dibayarkan ke JJE Express. Ya, berarti di sini ada dua tagihan untuk barang dan tagihan untuk biaya angkut. Kita harus bayar untuk tagihan barangnya kepada PT Hodinki. Untuk biaya angkutnya kita bayar kepada JJE Express. Tapi untuk biaya angkut tadi sudah disebutkan belum ada vendornya, belum ada nama vendornya, berarti harus kita buat dulu, dan belum ada nilai pastinya. Ini hanya nilai taksiran. Kita akan coba input transaksi ini di dalam Akurat Online modul pembelian. Pilih modul pembelian, kemudian buat faktur pembelian, karena ini penerimaan tagihan ya. Pilih PT Hodinki yang tadi. Tanggalnya kita input yaitu tanggal 9 Januari 09/01/2021. Ininya kita rubah menjadi IDR. Nomor fakturnya adalah Hodin 15. Kemudian kita ambil dari penerimaan. Oke, sudah ada ya penerimaannya. Di gudang depan sudah sama, sudah kita close. Nah, tadi katanya ada biaya angkut. Kalau ada biaya angkut, maka kita harus tambahkan di sini ya. Nih, di sini kita tambahkan biaya angkut. Nah, beban angkut pembelian. Kita tambahkan beban angkut pembeliannya. Alokasi ke barang, iya. Tagih ke pemasok. Oke, belum ada tadi pemasoknya. Kita akan input dulu pemasoknya. JJE Express, berarti kita masuk ke menu pembelian, kemudian masuk ke pemasok. Kita akan input dulu yang JJE Express-nya ya. Kategorinya adalah umum, kemudian ininya pemasok, namanya adalah JJE Express. Ya, kalau ada informasi lainnya boleh dilengkapi di sini. Ya, tapi karena tidak ada, maka kita cukup isi namanya saja. Kemudian kita save. Sudah yang pemasoknya kita close. Kita akan lanjutkan di sini, menginput beban angkutnya. Beban angkut pembelian, kemudian kita klik di sini alokasi ke barang, tagih ke pemasok yaitu JJE Express. Jumlahnya adalah tadi 300. Ini masih taksiran ya. Berarti kita ini masih taksiran. Nanti kita akan hitung berapa total sebenarnya. Oke, sudah kita input beban angkutnya 300, kita bayarkan kepada JJE Express. Ini juga kita sudah input tagihannya 3.960 dari Hodinki-nya. Kalau sudah kita save. Baik, itu dia cara untuk membuat vendor baru menggunakan Akurat Online dan cara untuk membuat faktur tagihan dengan menu pembelian. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Ini adalah penyesuaian biaya kirim. Di transaksi sebelumnya tadi kita sudah ketahui PT JJE Express ini sudah memberikan jasa pengiriman, tetapi fakturnya belum kita terima. Nilai tagihannya belum pasti. Nah, di tanggal 10 baru ketahuan ternyata PT JJE Express melakukan penagihan dengan nomor faktur JJE 007. Ternyata yang ditagih adalah 275.000. Berarti lebih kecil tagihannya dibandingkan dengan yang tadi kita bebankan. Maka nanti akan ada penyesuaiannya. Kita input tagihannya sama seperti tadi ya, masuk ke menu modul pembelian, pilih faktur pembelian, kemudian pilih JJE Express.
Kemudian ambil dari biaya pembelian ya. Oh iya, jangan lupa tanggalnya kita rubah dulu. 10 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah JJE 007. JJE 007. Oke. Nah, kita tidak perlu input manual, kita cukup ambil saja ya, ambil dari transaksi sebelumnya. Karena transaksi sebelumnya adalah biaya pembelian, maka kita pilih ambil kemudian biaya pembelian. Kita coba lihat ada ya. Hodin 15 ini adalah nomor faktur untuk yang terkait dengan transaksinya. Hodin 15 tadi ya, terkait dengan PT Hodinki. Kita lanjutkan. Baik, untuk melihat nilainya ada di sini di menu yang beban angkut ini ya. Bukan ada yang di utama karena di sini untuk barang ya. Kalau untuk biaya angkut biasanya di akun yang lainnya. Nah, beban angkutnya 300.000, kita sesuaikan dulu. Jumlahnya adalah 275. Ini untuk penyesuaiannya. Nah, sudah kita sesuaikan nilainya menjadi 275.000. Kalau kita sudah sesuaikan, kita save. Kita akan coba lihat bentuk jurnalnya seperti apa. Kita pilih lain-lain, kemudian history rincian jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Beban angkutnya bertambah 300.000, hutang usahanya bertambah 275.000, beban pokok penjualannya berkurang 25.000. Kenapa ada beban pokok ini? Karena ini untuk menyesuaikan yang tadi kelebihan pengakuan beban angkut yang ada di faktur pembelian yang Hodinki-nya. Jadi ini untuk penyesuaiannya ya. Itu. Baik, kalau sudah kita close. Itu adalah cara untuk penyesuaian biaya kirim. Selanjutnya kita masuk ke transaksi uang muka pembelian. Tanggal 12 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mata Aratanga sebesar 2.500.000 ya, termasuk pajak di dalamnya. Dengan nomor faktur DP1001. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri, IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan perusahaan untuk mengurangi nilai fakturnya. Jadi perusahaan melakukan deposit ini adalah sebagai uang muka. Nah, uang muka ini akan diakui nanti sebagai pengurang nilai faktur pembelian ketika perusahaan kita sudah membeli barang dari PT Mata Aratanga ini. Oke. Caranya untuk menginput uang muka pembelian sama seperti tadi di menu pembelian, modul pembelian, kemudian pilih uang muka pembelian. Kita cari pemasoknya tadi adalah PT Mata Aratanga. Mata Aratanga, tanggalnya adalah 12 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah DP strip 1001. DP strip 1001. Baik ya, uang mukanya tadi adalah 2.500.000, kita input di sini. Kemudian ini tadi katanya termasuk pajak, berarti kena pajak ya. Kita klik kena pajaknya. Pajaknya adalah PPN. Ini tidak ada. PPN, pajak pertambahan nilai. Ini sudah termasuk pajak, netnya 30, oke, sudah. 2.500.000 ya. Sudah kita input 2.500.000. Nomor fakturnya sudah kita input. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke. Ini adalah tadi untuk pembuatan DP-nya ya, pembuatan uang mukanya. Nah, yang DP ini yang tadi kita buat ini belum termasuk transfer uangnya ya. Di sini kan dikatakan transfernya menggunakan Bank Mandiri. Nah, yang tadi kita buat itu baru buat DP-nya saja, belum kita transfer. Oleh karena itu, tadi kita lihat dulu listnya ya, masuk ke daftar listnya. Kemudian kita pilih transaksi yang tadi. Ini transaksi yang tadi, maka kita proses untuk pembayaran ya. Jadi ada dua kali proses. Yang pertama kita buat DP-nya dulu, baru kita buat transfer pembayarannya. Ya. Tadi ada di sini katanya menggunakan transfer Bank Mandiri ya. Berarti di sini kita pilih nama banknya, Bank Mandiri Rupiah. Metode bayarnya adalah transfer bank. Kemudian tanggalnya adalah sama 12 Januari 2021. Nilai pembayarannya 2.500.000 sudah sesuai.
Kita jangan lupa klik di sini 2.500.000. Kalau belum diklik biasanya tidak bisa disimpan. Baik, nilai pembayarannya 2.500.000, fakturnya juga nilai pembayarannya adalah 2.500.000. Kalau sudah sesuai kita simpan. Oke, kita close saja. Oke, itu adalah untuk menginput uang muka pembelian yang terkait dengan yang dimasukkan ke dalam faktur pembelian nantinya, ya, seperti itu caranya. Jadi ada dua proses. Pertama adalah proses membuat DP-nya dulu, baru kita lakukan proses pembayarannya. Transaksi ke-8 yaitu tanggal 17 Januari 2021, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mata Aratanga dengan detail sebagai berikut, ya. Nah, kita akan menginput pesanan pembelian kembali. Caranya masuk ke menu pembelian, masuk ke pesanan pembelian. Ya. Di sini kita masukkan pemasoknya adalah PT Mata Aratanga. Tanggalnya adalah 17 Januari 2021. Nah, ini kita tidak bisa ambil ya, karena memang tidak ada permintaan barang sebelumnya. Oleh karena itu kita harus input secara manual. Input manual di sini nama barangnya. Rolex Skeleton. Kuantitasnya adalah 20. Harganya adalah 165. Ini 165 sudah termasuk PN, kita lanjutkan. Ini adalah Quicksilver 515. Diminta kuantitasnya ada di pesannya 20. Harganya 225. Lanjutkan. Kemudian Berry Benka Shopee Siana. Oke, nilai yang dipesannya adalah 10 pieces. Harganya 125. Kita lanjutkan. Baik, sudah kita input kode barang dan harganya, ya. Tanggalnya sudah kita input juga. Kalau sudah, kita simpan ya pesanan pembeliannya. Jadi kita coba lihat pesanan pembeliannya sudah terinput ya, PT Mata Aratanga. Menunggu diproses karena baru dipesan ya. Itu cara untuk membuat pesanan pembelian atau PO, purchase order. Di transaksi ke-9 di sini katanya perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 17 Januari kepada PT Mata Aratanga tadi. Barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembeliannya adalah faktur strip Januari strip Jan _225. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Artinya tadi kita sudah deposit, kemudian kita sudah pesan barangnya. Ketika barangnya sampai dan tagihannya ada, maka kita kurangi tagihannya dengan deposit yang tadi kita sudah buat. Caranya berarti kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita pilih ini pemasoknya adalah PT Mata Aratanga. Tanggalnya adalah tanggal 20 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah faktur strip Jan. Faktur strip Jan _225. Nah, ini baru bisa kita ambil karena sudah ada transaksi sebelumnya ya, ada pesanannya. Berarti ini kita bisa ambil, tidak perlu input satu-satu. Pilih ambil, kemudian pesanan. Kemudian cari pesanannya. Nah, ada ini pesanannya ya. Oke, sudah sama pesanannya 20-20-10. 20-20-10, 165, 225, 125. Sudah sama. Nah, jangan lupa di sini katanya masuk ke gudang depan. Berarti kita rubah gudangnya menjadi gudang depan. Kita bisa rubah satu-satu, bisa juga rubah secara keseluruhan semuanya bareng-barengan. Kalau rubah satu-satu berarti kita klik nama barangnya, kita rubah ininya menjadi depan. Tapi kalau mau semuanya langsung sekaligus, klik ini, ubah gudang, ininya menjadi depan. Kita rubah. Itu otomatis. Ini menjadi lebih ringkas ya, lebih cepat. Oke, sudah ada tag faktur pembeliannya. Jangan lupa diinput DP-nya. Tadi karena sudah ada DP ya, maka kita masuk ke DP di sini. Kita cari apakah ada DP-nya. Nah, ini sudah ada ya DP-nya. 2.500. Caranya ada klik yang dipilih di sini, ketik, kemudian pilih yang ini.
Kita lanjutkan. Sudah termasuk pajak. Baik. Kita coba lihat di bawahnya. Biasanya kalau sudah ada uang mukanya, ada dicantumkan uang mukanya. Baik, tadi subtotalnya adalah yang ini 9.050.000 dikurangi uang muka ya, sudah masuk di sini 2.500.000, kemudian PPN-nya adalah 10%, 105.000, maka total akhirnya adalah 9955 ini yang belum dikurangi uang muka ya. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Itu untuk memastikan bahwa uang mukanya memang sudah terhitung di situ. Kita coba lihat jurnalnya seperti apa. Masuk ke ini ya, ke menu yang tadi ya, ke listnya, kemudian pilih transaksinya, kemudian kita lihat di sini yang ada tanda koper, kemudian rincian jurnal. Oke, ini rincian jurnalnya. Persediaan barangnya bertambah, PPN masukannya bertambah, utang usahanya bertambah, uang muka pembeliannya juga berkurang karena tadi dikurangi dengan fakturnya. Baik, itu cara untuk menginput penerimaan barang dan tagihan yang sudah ada pesanannya terlebih dahulu dan sudah ada uang mukanya. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 10, yaitu transaksi retur pembelian. Dari pembelian yang tadi, yaitu kepada PT Mata Aratanga, katanya ada 1 jam Rolex Skeleton yang rusak dan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Oleh karena itu perusahaan kita mereturnya kembali kepada PT Mata Aratanga. Caranya membuat retur pembelian, masuk ke menu pembelian, kemudian pilih retur pembelian. Pilih nama pemasoknya. Kita input nama pemasoknya. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan 21 Januari 2021. Kemudian kita retur dari faktur ya, sama yang tadi. Kita pilih di sini fakturnya yang mana. Oke, faktur yang ini ya, yang tadi yang faktur Jan 225 yang paling baru. Kita ambil. Tadi yang diretur adalah yang Rolex Skeleton 1. Rolex Skeleton. Oke. Nah, di sini jangan lupa kuantitasnya masih 20 sesuai dengan pesanan. Maka kita rubah kuantitasnya menjadi 1 pieces saja karena yang diretur hanya 1 pieces. Oke, kalau sudah kita save. Itu adalah cara untuk mencatat transaksi retur pembelian. Selanjutnya adalah transaksi ke-11, yaitu tanggal 22 Januari, pembelian tunai dari pemasok umum kepada pemasok umum. Oke, sini kita membeli satu barang namanya adalah Casio N95, kuantitasnya 20, harga satuannya 200.000. Di sini barangnya belum ada sebelumnya. Ya, ini adalah barang yang baru. Oleh karena itu kita harus input dulu nama barangnya di dalam menu persediaan, ya. Ini dibeli secara tunai menggunakan Bank Mandiri, ditransfer, barangnya masuk ke gudang depan. Baik, kalau ada seperti ini, kita membeli barang baru, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput dulu nama barangnya. Kalau kita tidak input, kita tidak bisa membuat pembeliannya. Jadi kita masuk dulu ke menu persediaan, kemudian kita pilih barang dan jasa. Ya, di sini kita tambahkan kategori barangnya ya. Kategori barangnya adalah jam tangan digital. Jam tangan digital, kita pilih jam tangan digital. Kode barangnya adalah, jenis barangnya adalah persediaan ya. Kode barangnya barang dan jasa, betul. Nama barangnya adalah Casio N95. Jenis barangnya adalah persediaan, sudah sama ya. Satuannya kita pilih VCS. Kemudian default harga jual satuannya adalah 275. Ya, kita tentukan default harga satuannya. Ya, pilih menu penjualan, kemudian kita masukkan di sini 275. Ini jadi ketika ada penjualan, berarti otomatis harganya adalah 275 defaultnya. Bisa kita rubah, tapi untuk defaultnya kita tentukan dari sekarang. PPN-nya jangan lupa kita masukkan 10%. Ya. Ininya sudah betul ya, 100%. 100% ini adalah dasar pengenaan PPN-nya, bukan nilai PPN 10%, tapi dasar pengenaan PPN-nya. Ini sudah betul. Oke, barang barunya sudah kita input ya, nama barangnya Casio N95. Kalau sudah kita save. Nah, sekarang setelah kita membuat nama barangnya, baru kita bisa input tadi terkait dengan pembelian tunainya. Masuk ke pembelian, kemudian masuk ke faktur pembelian, kemudian kita input pemasoknya. Tadi pemasoknya adalah pemasok umum ya, tidak ada namanya, pemasok umum saja. Kita coba pemasok
umum. Sudah ada di sini ya, pemasok umum. Tanggalnya adalah 22 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah nomor faktur pembeliannya sepertinya terlewat ya. Kita input saja nomor faktur pembeliannya. Kita masukkan NIM Anda ya. Silakan di sini dimasukkan NIM Anda. Nomor faktur pembelian. Kemudian kita pilih nama barangnya ya, pilih nama barangnya. Tadi adalah Casio N95. Barang kuantitasnya yang dibeli adalah 20. Kemudian harga satuannya adalah 200. Tidak ada diskon. Gudangnya adalah gudang depan. Oke, ini adalah faktur pembeliannya, sudah kita input tanggal 22 Januari 2021. Nomor fakturnya silakan diisi NIM. Kemudian ininya sudah kita input nama barangnya, kuantitasnya 20, harganya 200.000, totalnya adalah 4 juta. Ya. Oke. Kalau sudah kita ya. Ini tidak perlu kita save, kita bisa langsung proses karena kan ini pembelian tunai ya. Kalau pembelian tunai kita harus langsung transfer uangnya. Oleh karena itu kita tidak perlu save, kita langsung saja proses ke pembayaran. Nah, baru sekarang kita akan proses pembayarannya. Ya. Baik, sudah muncul. Banknya adalah Mandiri tadi ya. Menggunakan Bank Mandiri IDR. Ininya adalah transfer bank. Tanggal bayarnya adalah 22 Januari 2021. Nilai pembayarannya adalah sesuai dengan ininya, 4.400.000. Ya. Kalau sudah kita klik save, simpan. Nah, itu ya. Untuk pembelian tunai berarti menunya sama, menggunakan menu pembelian, menu faktur pembelian. Hanya saja kalau pembelian tunai kita langsung proses pembelian, ya. Langsung proses pembayaran, tidak disimpan di faktur saja, tapi langsung diproses pembayaran. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi ke-12 yaitu pembayaran utang. Perusahaan menolasi utang kepada PT Mata Aratanga untuk faktur nomor IJ Mart 6473. Pembayaran dilakukan dengan cek mandiri dengan nomor cek GR0073 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2021. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu 3 juta. Berarti di sini ada pembayaran utang sebagian dengan menggunakan cek nomornya GR0073. Kita masuk ke menu pembelian sama seperti tadi, kemudian masuk ke pembayaran pembelian. Kita pilih nama pemasoknya, kemudian banknya kita pilih juga Bank Mandiri ya. Bank Mandiri IDR. Pembayarannya adalah menggunakan cek, nomor ceknya adalah GR0073. Tanggal bayarnya adalah 23 Januari 2021, tanggal jatuh tempo ceknya adalah 31 Januari 2021. 31 Januari 2021. Jangan lupa tanggal cek dan tanggal bayar dan tanggal jatuh temponya beda ya, karena ini menggunakan cek. Kita pilih fakturnya IJ Mart 6473. Betul ya, IJ Mart 6473 ini. Kita pilih. Jangan lupa kita sesuaikan nilainya. Nilai utangnya adalah 5.900.000, yang kita bayar hanya 3 juta saja. Kita ketik 3 juta. Kita lanjutkan. Nilai pembayarannya 3 juta, jangan lupa klik nilai pembayaran yang ada di atas sampai muncul 3 juta. Kalau sudah, kita simpan. Kita masuk ke menu ke transaksi selanjutnya, yaitu pembayaran di muka. Artinya kita bayar dulu pembeliannya, barangnya baru kita terima kemudian. Ya, ini biasanya transaksi seperti ini biasanya terjadi di platform e-commerce. Misalkan di platform e-commerce kita kan kalau beli barang secara online kan kita bayar dulu ya, baru barangnya nanti diterima di kemudian hari ya. Jadi kita bayar dulu baru diterima barangnya. Berbeda dengan biasanya. Biasanya kan di perusahaan kita terima barang dulu baru bayar. Kalau di sini sebaliknya. Nah, untuk mencatat ini kita perlu melakukan penyesuaian dulu ya.
kita perlu menyesuaikan dulu menunya. Di sini dikatakan perusahaan melakukan pembelian kepada PT Jam Makmur Sentosa. Jam Makmur Sentosa ini adalah perusahaan baru ya, belum ada, berarti nanti kita input dulu. Di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Untuk detailnya adalah sebagai berikut barangnya ya. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri IDR, kemudian barang baru akan diterima tanggal 25 Januari 2021. Nomor faktur pembelian adalah Makmur strip 2021 strip 775. Baik, kita yang pertama kali adalah membuat dulu nama pemasoknya karena belum ada. Kita pilih pembelian, kemudian pilih pemasok, kemudian kita pilih kategorinya adalah umum. Ini pemasok namanya adalah PT Jam Makmur Sentosa. Kemudian kita masukkan informasi yang lainnya kalau ada. Kalau tidak ada, kita lewat saja, kita simpan. Baik, selanjutnya baru kita buat mengatur dulu preferensinya. Artinya ini adalah menu baru ya, pembayaran di muka. Jadi pembayaran dulu baru menerima barangnya. Kita harus atur dulu preferensinya di perusahaannya karena ini belum termasuk ini kebijakan baru ya. Berarti harus kita sesuaikan dulu. Masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pilih fitur, pilih pembelian. Nah, yang di sini ada tagihan di muka mendahului terima barang. Berarti ini kita checklist ya. Kalau sudah kita simpan. Jadi yang perlu di checklist adalah yang tagihan mendahului terima barang tadi ya. Kalau sudah kita atur ulang preferensinya, baru kita bisa input transaksi ini. Caranya adalah masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita input nama pemasoknya tadi adalah Makmur ya. PT Makmur Sentosa, Jam Makmur Sentosa. Tanggalnya adalah 23 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah Makmur garis miring 2021 strip 775. Oke ya. Nama barangnya kita input manual karena belum ada PO-nya. Digitech SQLite. Jumlah barangnya adalah 50, kuantitasnya, harganya adalah 390.000. Dan ada diskon ya. Diskonnya adalah 5%. Jadi kita cantumkan di sini 5%. Kalau diskonnya dalam bentuk uang, dalam bentuk nilai nominal, maka kita inputnya di sini. Tapi kalau dalam bentuk nilai persentase, kita inputnya di sini. Diterimanya di gudang mana nih? Di gudang mana? Di gudang depan sepertinya, tidak ada informasi di sini, maka kita masukkan ke gudang depan saja. Ininya di gudang depan. Kita lanjutkan. Kemudian barang selanjutnya adalah Digitech touchscreen. Kita ketik, kemudian kita pilih Digitech touchscreen. Kuantitasnya adalah 25. Harganya adalah 145.000. Ini tidak ada diskon ya, gudang depan disamakan. Baik, sudah kita input ya. Untuk pembayaran di muka, jangan lupa karena ini pembayaran di muka, kita masuk ke informasi lainnya di sini. Diklik yang mendahului terima barang. Ya, jangan lupa diklik yang mendahului terima barang. Kalau sudah kita proses ya untuk pembayaran. Sudah kita lengkapi semuanya. Kalau sudah lengkapi semuanya, kita proses pembayaran. Kita pilih banknya adalah Bank Mandiri IDR. Metode pembayarannya adalah transfer bank. Transfer bank. Kemudian kita pilih tanggal bayarnya adalah 23 Januari 2021. Ininya kita klik nilai pembayarannya. Oke, sudah sesuai ya.
tanggalnya sudah diinput, transfer banknya sudah dipilih, nilai pembayarannya 24.365.000, maka kita simpan. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Itu adalah cara untuk membuat pembayaran di muka ya untuk pembelian barang. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan barang ya. Dan tadi kita sudah beli, sudah kita bayar, tapi uangnya belum kita terima. Maka di sini kita penerima barangnya tanggal 25 Januari. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 23 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Sama berarti ya, gudang depan tadi kita sudah betul. Oke, caranya masuk ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Ini kita pilih tadi adalah PT Jam Makmur Sentosa. Tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2021. Nomor terimanya tidak ada ya di sini. Kita coba ambil dari tagihan di muka. Oke, nomor terimanya harus isi dulu, kita isi sembarang saja. Karena di sini tidak ada nomor terimanya. Oke, di sini diisi saja 11201. Kemudian kita ambil tagihan di muka ya. Karena ini tadi tagihannya di awal. Oke, sudah betul. Gudangnya kita sesuaikan, ubah gudangnya menjadi gudang depan. Sebenarnya tadi sudah kita sesuaikan ya di depan di awal. Ini tidak apa-apa, kita sesuaikan kembali untuk memastikan. Oke, sudah. Ini menggunakan mobil box pengirimannya. Sudah di-input penerimaan barangnya. Kita save. Baik. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, transaksi ke-15 yaitu klaim barang rusak. Nah, di sini ada dua ya perbedaan teman-teman. Yang satu adalah retur pembelian, yang satu adalah klaim barang rusak. Bedanya, kalau retur pembelian adalah barang itu rusak ketika masih di kita, kemudian kita retur kepada vendor. Kalau klaim barang rusak ini adalah barangnya sudah kita jual, kemudian ternyata customer kita mengklaim garansinya. Ya, artinya barangnya ada garansinya, kemudian barang ini harus kita klaim kembali kepada vendornya. Ya, untuk kita mendapatkan kembalian barang yang sama. Kalau retur pembelian, kalau kita kembalikan kepada vendor, itu akan mengurangi nilai piutang kita. Tapi kalau klaim barang rusak, kalau kita kembalikan kepada vendor, ini akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan barang yang diberikan kepada vendor. Artinya, kita mengembalikan barang, nanti kita akan diberi juga barang yang sama. Itu bedanya ya, antara retur pembelian dengan klaim barang rusak. Klaim barang rusak ini khusus untuk barang-barang yang ada garansinya. Dan kalau kita kembalikan kepada vendor, akan dikembalikan kepada kita dengan dalam bentuk barang yang sama ya, seperti itu. Baik, caranya adalah dengan untuk kalau ada klaim barang seperti ini, masuk ke menu pembelian. Baik, maaf tadi saya lupa. Sebelum kita masuk ke menu pembeliannya, terlebih dahulu kita harus edit dulu pengaturan di perusahaan, di preferensinya ya. Karena untuk klaim pemasok ini ternyata harus diatur dulu di preferensinya. Artinya menu klaim pemasok ini baru akan muncul kalau kita centang seperti tadi kita munculkan. Jadi kalau kita tidak centang dulu menunya, baru dia tidak akan muncul di menu pembelian ya. Jadi kita ubah dulu ya preferensinya. Masuk ke pengaturan, kemudian pilih preferensi, kemudian pilih fitur, ya, pilih tab pembelian, kemudian klaim pemasoknya kita klik, kita centang, baru kita simpan. Nah, setelah ini baru nanti akan muncul menu klaim pemasoknya. Baik, masuk ke menu pembelian, kemudian pilih klaim pemasok. Nah, sekarang sudah muncul ya klaim pemasoknya. Yang pertama adalah kirim barangnya dulu ya. Kita kirim barang dulu untuk klaimnya. Mana pemasoknya adalah PT Jam Makmur Sentosa. Ya, PT Jam Makmur Sentosa. Tanggalnya adalah 25 Januari 2021. Nama barangnya adalah Digitech Touchscreen. Jumlahnya adalah 1.
PCS, stok gudangnya 50, dikeluarkan dari gudang depan. Jangan lupa ya, dikeluarkan dari gudang depan. Berarti ini ya dirubah. Depan. Baik, kita sudah input nama barangnya, Digitector Screen, kuantitasnya 1 dari gudang depan, tanggal 25 Januari 2021. Kita simpan. Transaksi selanjutnya adalah untuk penerimaan klaim barang rusak. Berarti tadi barangnya sudah kita kirim ya, transaksi yang tadi tanggal 25, di transaksi tanggal 27 kita terima kembali barang yang tadi sudah kita klaim. Berarti kita terima dari PT Jam Makmur Sentosa. Maka kita masuk ke menu klaim pemasok sama seperti tadi, masuk ke pembelian, klaim pemasok. Nah, di sini adalah terima barang ya. Kalau tadi kirim barang, sekarang terima barang. Ya, sudah otomatis ketika kita pilih terima barangnya, kita pilih yang PT Jam Makmur Sentosa tadi. Tanggalnya adalah 27 Januari 2021. Namanya Digitector Screen, kuantitasnya 1. Kalau sudah kita simpan. Lebih cepat ya kalau untuk yang menerima barangnya, karena memang menunya sudah tersedia. Masuk ke transaksi ke-17, yaitu pembayaran utang dengan kelebihan. Artinya nilai yang kita bayarkan kepada vendor itu melebihi hutang kita. Jadi katakan perusahaan melunasi hutang kepada PT Uhuran dengan nomor faktur IN-0873 sebesar 7 juta, dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan pada piutang berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer rekening Bank Mandiri rupiah. Catatannya sini, tambahkan akun baru untuk menampung kelebihan pembayaran. Tipe akunnya aset lancar lainnya, kode akunnya 1109. Kelebihan pembayaran, nama akunnya, mata uangnya adalah rupiah. Berarti karena ini pembayarannya melebihi hutang kita, maka kita harus alokasikan sisanya ke dalam akun yang baru. Maka kita buat dulu akun yang barunya. Caranya adalah masuk ke perusahaan, kemudian masuk ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Kita tambahkan di sini ya. Tadi tipe akunnya adalah aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya. Kode perkiraannya adalah 1109. Namanya adalah kelebihan pembayaran. Mata uangnya adalah rupiah. Kalau sudah kita simpan. Nah, baru kita input informasi yang tadi ya, terkait dengan pembayaran utang. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita pilih PT Uhuran. Kemudian kita pilih dengan menggunakan Bank Mandiri rupiah. Metodenya adalah transfer bank ya. Sini dikatakan tadi metodenya adalah pembayaran dengan melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri. Ya, betul. Tanggal bayarnya adalah 27 Januari 2021. Ininya kita pilih fakturnya IN0873. IN0873. Nilainya adalah 5.752.000, dibayarnya adalah 7 juta. Lebih ya. Kita lanjutkan. Nah, kelebihannya ini kita akan masukkan ke akun lainnya ya. Oke. Untuk menginput kelebihan tadi ya, karena tadi nilai fakturnya 5.752.000 sedangkan kita bayarnya 7 juta, maka kita untuk menginputnya adalah di menu informasi diskon ya, di sini. Pilih, diklik nomor fakturnya, kemudian kita klik tab yang informasi diskon ini. Ini kita pilih akun yang tadi baru kita buat, kelebihan pembayaran. Diskonnya adalah kita hitung tadi ya. Pembayarannya adalah 7 juta, sedangkan nilai fakturnya adalah 5752. Berarti sisanya kelebihannya adalah 1 juta minus 1248. 1.248.000. Kalau sudah kita di sini harus minus ya, karena ini adalah kelebihan. Kalau ini adalah diskon biasa, berarti ini
plus, tapi karena ini kelebihan berarti kita minus, berarti nanti akan menambahkan akun kelebihan pembayaran. Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, di sini nilai pembayarannya sudah 7 juta, sudah sama. Diskonnya ada 1248. Ini akan nanti dimasukkan ke dalam akun kelebihan pembayaran. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita akan lihat bentuk jurnalnya seperti apa. Tadi adalah PT Uhren. Kita lihat bentuk jurnalnya. Utang usahanya berkurang 5.722.000. Kelebihan pembayarannya bertambah ya, sudah sesuai. Bank Mandirinya berkurang 7 juta. Baik. Kalau sudah, kita close. Baik, informasi yang ke-18, transaksi yang ke-18 adalah pembelian tunai. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Rolex Skeleton, kuantitasnya 20, harganya 165.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri dengan dimasukkan ke gudang depan barangnya dan nomor fakturnya 12758. Jadi kita akan membuat pembelian tunai, masuk ke pembelian, kemudian masuk ke faktur pembelian, kemudian kita input ininya adalah pemasok umum ya. Pemasok umum. Tanggalnya adalah 28 Januari 2021. Nomor fakturnya adalah 12758. Kemudian barangnya kita pilih Rolex Skeleton. Kuantitasnya adalah 20. Harga barangnya 165. Kemudian masuk ke gudang depan. Betul ya, masuk ke gudang depan. Kita lanjutkan. Totalnya adalah 3.300.000. Karena ini pembelian tunai, maka kita langsung proses untuk pembayaran. Klik proses melalui pembayaran. Nah, kita masuk ke menu pembayaran pembelian. Ininya adalah kita pilih Bank Mandiri. Ya, seperti tadi, Bank Mandiri infonya. Kemudian transfer bank. Pilih transfer bank. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan 28 Januari 2021. Ininya kita pilih nilai pembayarannya sesuai dengan pembayaran ini. Kalau sudah, kita simpan. Sekian untuk penjelasan bagaimana praktik penggunaan modul pembelian menggunakan Akuret Online. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.